Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Coba kita telaah di sini bahwasannya betul-betul terlihat semakin nyata bahwasanya ada semacam ketakutan sekarang ini yang terjadi di dalam pola kekuasaan itu. Ada semacam upaya-upaya penjegalan itu kepada Anies Baswedan. Ada semacam ketakutan ketika misalnya Anies Baswedan masuk ke istana itu dan menjadi pemenang di Pilpres 2024 ini. Nah, ini yang kemudian menjadi pembahasan yang semakin seru untuk kita bahas di sini kawan-kawan. Coba kita analisa dan coba kita telaah lebih jauh. Kubu lawan Anies Baswedan masih terus melakukan berbagai cara penjegalan kawan-kawan. Meskipun misalnya Pak Jokowi dalam hal ini adalah sebagai sosok seorang yang paling benci dengan Pak Anies, yaitu terlihat di bagian itu. Dan sempat disoroti tajam oleh para pakar hukum tata negara karena intervensi dalam menentukan calon presiden itu mereka tidak berhenti. Namun, salut juga dengan semangat pantang menyerah di dalam diri Pak Jokowi. Upaya penjagalan terhadap Pak Anies, kata ketua tim Anies itu dia bilang, Dr. Andes Sudirman Said, dia bilang bukannya berkurang malah makin seru katanya. Nah, Pak Sudirman Said ini mengatakan hingga saat ini ada menteri yang terus-menerus melobi partai politik koalisi Anies sambil mempropagandakan bahwa Anies tidak akan bisa menjadi presiden. Mereka mempropagandakan bahwa Anies Baswedan itu katanya tidak berpeluang untuk menjadi presiden. Nah, disitulah yang kemudian semakin menariknya di koalisi perubahan itu, karena memang ada beberapa partai yang mencoba melobi untuk memecah belah mereka itu. Nah, dahsyat, mereka betul-betul ketakutan kalau Pak Anies masuk ke istana. Dan semua pertanda yang ada menunjukkan bahwa mantan gubernur Jakarta itu tidak terbendung lagi. Di mana-mana rakyat pendukung Pak Anies menyambut pemimpin perubahan ini dengan gegap gempita. Ini yang membuat para penguasa tak bisa tidur nyenyak gitu. Ya, beberapa relawan dan pendukung Anies selalu mengatakan bahwasanya setiap kali Pak Anies mengunjungi suatu daerah, suatu wilayah, pasti dibanjiri oleh para pendukung, para pengusung, para relawan di sana. Nah, itulah yang kemudian membuat para penguasa saat ini tidak bisa tidur nyenyak melihatnya. Ya, beberapa penjagalan yang dilakukan oleh para penguasa untuk menghentikan langkah Anies nyatanya sejauh ini belum ada yang berhasil. Karena kita bisa lihat bagaimana kemudian Pak Anies sejauh ini tidak terhentikan kawan-kawan. Banyak sekali banyak sekali relawan di berbagai daerah yang kemudian ketika saya ketemu sama mereka, progresnya itu sangat sangat meningkat sekali. Berbeda sekali ketika saya ketemu dengan para relawannya Pak Ganjar, para relawan Pak Prabowo di setiap daerah. Kemarin di Kalimantan itu katanya merosot sekali. Banyak sekali yang berpindah ke Pak Anies. Entahkah ini persoalan seperti apa, yang jelas katanya banyak sekali dari relawan-relawan mereka yang berpindah haluan itu. Kemudian masa datang dalam jumlah puluhan ribu ketika Pak Anies berkunjung ke daerah mereka. Mereka datang menjumpai Pak Anies dengan biaya sendiri, transport sendiri, makan sendiri, bahkan banyak pendukung yang berkemampuan membiayai orang lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi kekuatan tersembunyi dari relawannya Pak Anies itu. Karena memang mereka itu sangat antusias, pendukung-pendukung Pak Anies itu saya lihat sangat antusias ketika mendengar Pak Anies, Pak Anies minggu depan akan berkunjung ke Sulawesi Selatan, akan berkunjung ke Makassar. Mereka di sana sudah siap menyambut di sana. Bahkan perhelatan akbar sebelum Pak Anies tiba sudah diselenggarakan, bahkan untuk penjemputannya pun sudah dirancang sedemikian rupa. Saya pikir hal-hal seperti ini sangat membantu Pak Anies, tentunya mendongkrak elektabilitas Pak Anies meskipun elektabilitas itu tidak dihitung oleh para lembaga survei saat ini. Ya, kita lanjut. Pendukung Pak Anies datang tanpa ada pengerahan. Mereka lah yang menawarkan diri ikut meramaikan sambutan untuk Pak Anies. Tidak ada iming-iming kepada mereka, tidak ada bagi-bagi sembako katanya, dan tidak ada door-prize seperti itu. Nah, para penguasa yang dilanda kepanikan kini menggunakan segala cara
menggoda partai politik agar meninggalkan Anies Baswedan dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Ada pula ancaman campuran intimidasi katanya. Tetapi alhamdulillah mereka tidak goyah. Nah, kita bisa lihat bagaimana kemudian kokohnya koalisi perubahan ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sehingga sejauh ini godaan-godaan yang masuk di dalam tubuh mereka itu tidak langsung ditepis dan ya dibiarkan lewat begitu saja, dan tetap pada kesepakatan awal bahwa mereka mengusung Anies Baswedan itu. Nah, namun rakyat pendukung Pak Anies perlu terus mengikuti perkembangan penjagalan itu. Perlu waspada. Para relawan harus selalu mendapatkan update tentang langkah-langkah penjagalan yang bakalan terjadi ke depannya. Kemarin, Pak Anies bakalan dijegal lewat kasus KPK yang Formula E itu. Sebenarnya Formula E itu sebenarnya tidak perlu lagi ditelusuri. Yang harus ditelusuri adalah Formula E KTP ya. Ya seperti itu yang dikatakan oleh Pak Rocky Gerung itu. Nah, mengapa para pendukung, relawan, dan simpatisan perlu tahu perkembangan tentang penjagalan supaya semuanya selalu siap siaga kalau para penguasa itu menggunakan cara-cara yang kotor misalnya. Nah, sebab kalau mereka main kotor tentu perlu dibersihkan. Para pendukung upaya penyelamatan Indonesia yang akan dipimpin Anies hendaklah menyiapkan diri dalam menghadapi gerombolan pengacau pilpres ke depannya. Apalagi isu-isu perpanjangan masa jabatan presiden itu kan sekarang sudah tenggelam, jangan sampai suatu hari timbul lagi itu jangan sampai. Kemudian ada banyak persoalan-persoalan dan polemik-polemik yang bakalan bisa terjadi ke depannya, dan dari sini Pak Anies saya lihat dia sangat selalu memperhatikan relawannya, sangat selalu memperhatikan para pendukungnya untuk selalu siap siaga. Nah, para pendukung dan pejuang perubahan pastilah paham resiko melawan kekuatan negara yang dikerahkan untuk membantu penjagalan Pak Anies. Tetapi tetap saja tekad perubahan dan penyelamatan Indonesia tidak surut sedikit pun. Bahkan semangat perjuangan rakyat semakin keras. Mengapa? Karena rakyat sadar pemerintah Jokowi selama 8 tahun belakangan ini membuat beban penderitaan rakyat semakin berat. Ya, seperti ini yang ditulis di RM Mall ini. Nah, yang pertama, yang orang-orang yang menginginkan perubahan di sini, kita bisa lihat mereka adalah yang melihat bahwa katanya utang negara menumpuk. Nah, bukan katanya lagi, tapi memang beberapa data kita bisa lihat hampir mencapai 8.000 triliun dan diprediksi oleh para pakar ekonomi akan bertambah terus. Jalan yang dipakai rakyat di seluruh Indonesia mengalami rusak berat. Sebaliknya, Pak Jokowi mementingkan pembangunan infrastruktur berbiaya mahal yang dikerjakan dengan duit utang. Nah, Pak Jokowi belakangan ini kan lebih fokusnya di jalan tol itu. Sehingga Pak Jokowi lupa dengan jalan-jalan masyarakat itu. Sementara itu, korupsi makin merajalela. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung. Korupsi puluhan miliar menjadi jumlah banci itu. Ratusan miliar biasa-biasa saja. Triliunan, belasan triliun pun menjadi tren saat ini. Itu. Semua ini membuat Pak Jokowi ketakutan. Takut melepaskan kekuasaan kepada Anies Baswedan. Semuanya bisa paham mengapa Pak Jokowi enggan keluar dari istana negara, sebab bisa-bisa dia akan masuk ke istana KW 5 itu. Nah, jangan sampai Pak Jokowi setelah keluar dari istana ya masuk ke istana yang baru itu. Nah, inilah yang kemudian Pak Jokowi sangat ketakutan akan hal itu. Nah, berombongan dengan menteri yang berusaha merusak koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu menteri yang berani mendahului takdir Tuhan dengan mengatakan Anies tidak akan menjadi presiden itu. Macam-macam hoax dan fitnah tentang Anies disebar itu. Mereka menggunakan mesin buzzer yang bekerja masif dengan biaya tanpa batas. Oligarki menyediakan duit tanpa nomor seri. Satu hal, mereka tidak mampu mengimbangi tekad kerja keras yang rakyat yang berjuang mandiri. Saya pikir tulisan ini juga berupaya untuk memberikan semangat buat para pendukungnya Pak Anies Baswedan. Saya cuma lihat di sini, saya cuma baca, dan saya pikir tulisan ini juga sangat bagus itu. Dan
betul-betul ada semacam ketakutan yang terjadi di istana saat ini, yang terjadi dalam penguasa saat ini, sebab ketakutan-ketakutan itu bisa kita lihat dengan adanya beberapa upaya penjagalan yang diterima oleh Anies Baswedan. Tetapi lebih daripada itu kawan-kawan, saya melihat bagaimana juga kekuatannya Koalisi Perubahan yang mengusung Pak Anies Baswedan. Bagaimana kemudian kekuatannya Pak Anies Baswedan saat ini. Bayangkan, di belakang Pak Anies ada Pak JK, di belakang Pak Anies ada Pak SBY. Dua orang ini saya pikir cukup itu, apalagi kalau ditambah dengan gaya politiknya Pak Surya Paloh yang semakin hari semakin keren kalau saya lihat itu. Bukannya saya dukung Pak Prabowo, Pak Anies, tetapi saya lihat bagaimana kemudian ketika kekuatan besar di belakang Pak Anies itu berdiri, saya pikir tidak ada lagi alasan bagaimana kemudian Pak Anies mundur itu. Tidak ada lagi alasan Pak Anies mundur, karena ketika ia nengok ke belakang, kingmakernya itu ada tiga, Pak SBY, Pak Yusuf Kalla, Pak Surya Paloh. Ketiga orang ini saya pikir mampu untuk bermain dengan sangat indah menuju Pilpres 2024 dan sanggup memenangkannya. Apalagi lawannya di sebelah, katakanlah Ibu Megawati. Memang Ibu Megawati powernya juga bagus karena didukung oleh kader-kadernya yang saya pikir sangat kompak sekali. Tetapi di wilayah Gerindra itu hanya kekuatannya fokus di Pak Prabowo. Saya tidak anggap remeh Gerindra, tetapi saya pikir untuk Gerindra seorang diri plus PKB lah untuk menghantam Koalisi Perubahan, saya pikir sangat berat sekali. Di belakang Koalisi Perubahan ada kekuatan besar itu, Pak JK, Pak SBY, dan Pak Surya Paloh itu. Dan saya pikir hal-hal seperti itu, penjagalan-penjagalan kecil, saya pikir bisa dilalui oleh Anies Baswedan. Dengan selalu mengambil saran dari tiga orang ini, saya pikir semuanya bakalan diselesaikan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal yang tadi. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.